kelihatan satu sel ini satu sel. Nah ini bolong-bolong. Memang ini adalah lubang karena dia akan membentuk saluran tubulus pada ginjal. Ini terdapat pada organ ginjal. Nama epitelnya apa tadi? Tubulus pelapis. Oke, bisa seperti ini juga. Kemudian lanjut. Nah yang kayak gini epitel silindris pelapis. Ini terdapat pada usus. Kalau tadi kan kubur pada ginjal. Kalau ini silindris panjang-panjang. Ini adalah jodoh-jodoh usus itu loh. Nah ini untuk penyerapan usus halus. Ini intinya seperti nafas. Bisa di usus, bisa di lambung ya. Silindris pelapis, bukan bersilia. Kalau tadi kan ada silianya kan? Iya. Kalau ini nggak ada. Lanjut. Silindris pelapis juga bisa tampak seperti ini. Sama kayak tadi. Ini panjang ini nanti kalian boleh minum. Bisa diminum. Lanjut ya, kayak gini ini epitel pipi. Tapi kan berlapis-lapis nih, makanya epitel pipi berlapis banyak. Kalau kamu ngambil dari pipi bagian dalam, dinding pipi bagian dalam, nanti gambarnya harus tampak seperti itu. Ya, epitel pipi berlapis banyak. Nah makanya kamu harus membuatnya nanti kalau dapat preparat kayak gitu kayak gini. Nah iya. Nah kalau nanti kamu dapatkan buatan preparat epitel rongga mulut, kamu harus dapatkan ini. Kalau ini kan warnanya biru. Kalau karena pakai metilin blue. Kalau kamu besok warnanya apa? Merah. Karena kamu pakai violet. Dan sekarang keterangannya apa? Harus dikasih keterangan. Ini apa? Nukleus ini. Jangan pernah bilang ini epidermis. Nah, kalau epidermis itu lapisan luar dari suatu organ tubuhan. Oke, ngerti ya? Nah, ya epitelnya cukup 3. Epitelnya berapa tadi? Epitel pipi berlapis banyak. Selain terdapat pada rongga mulut, bisa juga dijumpai di mana lagi? Pipi berlapis banyak. Terdapat pada vagina. Bisa juga rongga kulit. Jadi kalau yang berhubungan dengan bagian luar itu selalu pipi berlapis banyak. Saluran yang berhubungan dengan bagian luar harus pipi berlapis banyak. Jadi nanti kalau dia terluka, terkorek kan ada gantinya lagi. Ngerti ya? Lanjut. Epitelnya selain pipi berlapis banyak apa lagi tadi? Nah sekarang tumbuhan. Ini adalah organ tumbuhan yang namanya jaring organ akar. Nah akar itu ada akar dikotil sama akar monokotil. Jadi nanti kita sediakan untuk jaringan dan organ tumbuhan itu dalam bentuk preparat awetan, jadi mikroskopis juga. Nanti kamu ngintip. Begitu ngintip, mungkin akan kita tunjukkan ininya. Mungkin kita tunjuk ininya. Mungkin kita tunjuk ini secara umum. Jadi kalau ini berarti stele. Kalau ini konteks. Kalau yang di pinggirnya. Nah sekarang stelenya itu kan dibatasi sama konteks bagian dalam. Namanya epidermis. Ini yang merah-merah. Batik biru nih.
Nah ini lebih ke arah gambar sterenya, ini endodendisnya. Kemudian yang merah-merah tebel, bidenya tebel-tebel, ini adalah silem. Mungkin kita akan tunjuk ini, terus kita nyambung dari bagian yang ditunjuk pada jaringan tersebut adalah misalnya kita tunjuk ini mengatur air dan darah mineral. Misalnya yang ditunjuk ini ini semuanya nah bisa ini berarti terdapat pada organ tanaman apa? Berarti organ akar tanaman dikotil. Jadi pusatnya di situ ada silemnya, ya. Kemudian apa bedanya dengan akar monokotil? Nah, kalau ya kayak gini tampaknya, ini adalah akar monokotil. Bedanya apa? Iya, ada mulutnya ya. Silem floemnya berselang-seling atau radial. Ya, kalau tadi kan silemnya di tengah, semuanya silem. Floemnya di pinggir-pinggirnya. Kalau ini kan silem, floem, kamu perhatikan ini. Nah ini misalnya, ini ada silem, floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem. Jadi berselang-seling. Kalau kayak gini bentuknya, berarti akar monokotil. Ya, nah. Lanjut. Nah, kalau kamu sudah pelajari akar, sekarang kita lihat daun. Daun itu juga ada daun monokotil dan daun dikotil. Kalau daun monokotil tampak seperti ini. Jadi apa bedanya sih daun monokotil sama daun dikotil? Nah, kalau daun monokotil itu akan tampak seperti ini. Tulang daunnya berbentuk garis. Biasanya kan tulang daunnya ini, ya kan? Ini. Jadi dia garis-garisnya memotong melintang. Nah, ini apa sih? Tulang daun itu sebenarnya adalah berkas pengapotan. Yang di sini seludang, pembuluh, ya dari sklerenkim seperti itu. Di tengah-tengahnya yang gede-gede ini silemnya. Nah, biasanya tidak ditanyakan. Yang penting kamu harus tahu di sini. Kalau pada daun monokotil, kamu bisa lihat adanya sel-sel yang besar yang merupakan modifikasi dari sel epidermis daun monokotil. Ini yang disebut dengan sel buliform atau sel kipas. Apa fungsinya? Mungkin nanti ditunjuk. Apa fungsi dari bagian yang ditunjuk? Yaitu untuk mengurangi penguapan. Jadi ketika panasnya terik, ini nanti akan penguapan lebih banyak lebih dulu. Kemudian ini membelum, menyebabkan daunnya nanti belum. Kalau belum kan mengurangi penguapan. Ya, ngerti di sini ya. Nah, ini masih daun monokotil. Lihat, tulang daunnya berjajar-jajar. Kelihatan kan ya? Yang gede-gede itu silemnya. Kalau yang kecil-kecil itu floem. Floem itu ini floem. Jadi kalau floem itu ada sel kecilnya, ada sel gedenya. Kayak ini. Kecilnya itu sel pengiring. Ya. Ada sel pengiringnya. Oke, sekarang kita lihat dari daun dikotil. Daun dikotil itu tampak seperti ini susunannya. Tapi kamu nggak boleh sentuh mikroskop besok. Nah, daun dikotil ada modifikasi epidermis. Kalau pada monokotil tadi apa? Monokotil buliform. Bentuknya ada sel gede-gede, itu kan 3. Ya. Nah, fungsinya untuk apa tadi? Mengurangi penguapan.
Kalau pada daun dikotil, ini hanya pada tanaman tertentu, misalnya pada karet. Nanti akan tampak adanya modifikasi yang bentuknya kayak gini. Ini kayak ada buah durian. Ini adalah kantung. Jadi selnya berubah bentuk menjadi seperti kantung yang digunakan untuk menyimpan sisa metabolis sekunder yang berupa kristal salat. Yang ini ya. Jadi kayak membatu gitu ya, disebut dengan sistolit. Sedangkan kantungnya namanya litokis. Litokis itu kantungnya, kristalnya namanya sistolit. Terdapat pada daun dikotil, terdapat pada karet-karetan. Ya. Nah ini apa? Kalau misalnya ditunjuk ini tali sadir, jaringan pagar. Kalau ditunjuk ini terus fungsinya untuk apa? Fotosintesis. Ini bunga kala, kebukaran gas ya. Di sini. Nah, misalnya kayak gini sama aja. Ini epidermis. Ini sadir. Ini epidermis bawah. Terus perhatikan, pada epidermis bawahnya ini adalah stomata. Dilihat dari sampingnya dia lembut. Ngerti ya? Kalau di atas, apa ini? Nah, akar sudah, daun sudah, sekarang tinggal batang. Apa bedanya? Jadi akar monokotil masih. Nah, kalau kamu melihat kayak ini adalah berkas pengangkutan yang tersebar. Kalau berkas pengangkutannya tersebar, terdapat pada apa? Batang monokotil. Berkas pengangkutannya tersebar, ini batang monokotil, yaitu misalnya pada batang jagung. Kalau sekarang berkas pengangkutannya diperbesar, tampak wajah baru. Nah, seperti ini, ya kan? Oh, ini sekalian nanti kelihatan merah-merah dengan ide yang tebal. Sekalian kemudian floemnya di sini, di keningnya itu floem. Ya. Kemudian di matanya, mata ini sile, mata. Terus ini mulutnya ini ruangan, reksigen. Sebenarnya rasanya softback di situ. Udah ya. Kalau kayak gini terdapat di mana? Batang monokotil. Ngerti ya? Ini paling gampang, mudah diingat-ingat. Tabladon, batang monokotil. Oke. Nah, kalau ini batang dikotil, tapi kamu nggak mungkin dapat seperti ini, terlihat kayak gini nggak mungkin. Karena kalau kayak gini ini cuma diagram, kenyataan tidak seperti ini. Nah, kalau nanti kamu lihat akan bisa kayak gini. Jadi, kalau batang dikotil kan ini bekas pengangkutan, ini satu bekas pengangkutan, gitu kan ya. Terus ini silem, ini ambil. Jadi prinsipnya kayak gitu. Jadi nanti kalau diperbesar akan tampak kayak gini. Yang di sini ini silem-silemnya, terus ambil itu ternyata kalau dilihat berupa sel-sel yang kayak gitu. Jadi selalu aktif melakukan pembelahan, makanya dia itu termasuk meristem, sekunder, meristem lateral. Nih. Apa sih aktivitas kambium itu? Selalu melakukan pembelahan. Aktivitasnya hasilnya adalah ke dalam membentuk silem, keluar membentuk ini poem-poemnya di sini. Kemudian awetan semua.
Ini tidak. Ini difokuskan kamu harus membatalkan kalau kamu membuat preparat dengan jamur tempe. Kalau kamu pertanyaannya bagaimana kemarin? Buatlah preparat dari jamur zigomictina. Kamu jangan ngomong sendiri. Kalau nanti ada pertanyaan buatlah preparat dari jamur zigomictina, kamu ambil tempe. Gambarnya harus kayak gini, yang ada sporangiumnya. Kita sudah usahakan tempenya ada sporangiumnya. Kayak gini, jadi gitu ya. Ya kayak gini. Tidak pakai eosin ya, tempe pakainya apa? Air. Bagaimana caranya kemarin? Iya, kita tesin. Biar tetesi air dulu. Ambil jamurnya yang agak hitam-hitaman dengan tusuk gigi satu, kemudian ambil tusuk gigi yang lain. Kalau susah, pakai dua. Kamu nanti ke depan ngambil tempenya satu kotak atau kotak kecil. Udah nanti diambil di situ urai dulu. Kan tadi udah dikasih air ya. Urai, terus ditutup kalau perlu. Jadi supaya dia itu agak terurai. Pokoknya kamu harus dengan tutupnya itu bagaimana supaya terurai. Sebelum kamu mendapatkan bagian yang paling jelas, jangan ditunjukkan ke guru penguji. Setiap anak akan diuji oleh 2 guru penguji. Jadi kalau udah jelas banget, kok kamu merasa ini kok nggak bagus, kamu langsung ganti. Bikin baru lagi. Tempenya masih sama yang kotak tadi. Ya, karena begitu kamu sudah maju ke guru penguji, udah nggak bisa mundur lagi. Nilainya udah itu berarti. Ngerti? Ya, nanti kita akan lihat. Walaupun kita tidak deketin kamu, tapi saya tahu. Saya harus menilai anak ini. Di situ udah ada scoringnya. Kamu melakukan ini nilainya ini, melakukan ini. Sesuai urutannya yang sudah di lembar reportnya kamu kemarin. Ya. Enggak, terus ada. Kita akan pilih mikrofonnya ya bagus. Nggak usah waktu tentang mikrofon. Nah kalau bisa kayak gini lebih bagus. Ya bagiannya apa? Nggak usah dijelaskan udah ada. Nggak usah dijelasin. Besok biasanya kamu harus kasih label ini. Ya kan digambar hasil pengamatannya udah ada tempatnya untuk menggambar. Lo dilabelin. Itu kalau merah ya? Kalau merah itu dapat? Enggak. Enggak kan? Orang yang lain juga. Kalau kalau merah itu biasanya pada buku. Kalau risopus enggak ada. Trikomnya kemarin kalau kayak gini apa? Kalau yang kayak gini buku trikomnya apa? Dari apa? Kalau kayak gini dari madu. Kalau dia udah tahu ya. Ini enggak ada ini. Nah, ini apa? Preparatnya kamu ambil dari mana? Ambil di bagian apanya? Kamu bikin sendirian. Bisa. Jadi tipis cari yang agak pinggir. Maksudnya begitu kamu udah iris, terus ketika kamu sudah taruh di mikroskop, cari yang agak di pinggirnya. Biasanya di pinggir itu lebih tipis. Tomata. Nanti keterangannya apa kemarin? Mulutnya apa namanya kemarin mulutnya? Stoma. Dibentuk oleh sel apa? Sel penjaga atau sel penutup. Ini sel penjaga, ini lubangnya stoma. Kemudian ini ada sel tetangganya. Sel tetangganya. Kemudian ini nah, kalau kalian mau bikin plasmolisis,
Kamu mendapatkan undian 2-nya plasmolisis. Kamu ambil choroidic color, iris bagian tubuhnya setipis mungkin sampai kamu mendapatkan yang seperti ini dengan pembesaran 400 kali. Caranya gimana? Intensitas cahaya maksimal, tapi diafragma tidak ditutup rapat, tapi agak terangan. Justru kalau kamu pengen dapat yang gini agak terang. Jadi kamu ngatur cahayanya di diafragma. Nanti ya 400 kali. Baru terus diapain? Taruh aja di pinggirnya, nanti kan seru sendiri. Setelah itu ujung satunya dikasih air garam berdiakan. Nah nanti yang terjadi seperti ini. Ya. Ini mengalami plasmolisis, terus dianalisis, dijelaskan kenapa kok bisa seperti ini. Dari yang kayak gini kok bisa terus kayak gini. Nah ini analisisnya. Analisisnya tidak membaca data. Kemarin saya udah ganti nerfnya anak saya. Nanti itu tak ganti. Saya berarti bio. Lihat. Jadi kalau baca menganalisis jangan baca data. Gambar 1 mula-mula misalnya sitoplasmanya tampak berwarna ungu penuh misalnya. Kemudian berikutnya setelah dikasih air garam tampak warna ungunya kurang. Berarti dinding membran selnya lepas dari dinding sel. Nah seperti itu nggak benar. Jadi kenapa bisa membran selnya lepas dari dinding sel itu harus kamu jelaskan di sini. Nanti ya. Coba nanti bareng-bareng ketika kamu bukan kamu ujiannya jam 10-an ya. Setengah 10 besok. Iya. Senin. Sampai nomor Berarti angkatan kita udah sama kayu gitu ya. Pembukaannya nggak bagus. Iya. Ini diedit gitu kan? nanti seperti ini, so dilabeli. Yes, Kalau ada kita akan ini proses kalian gua ngapain? pakai air, kalau itu kan kamu pakai eosin, bawang pakai eosin. Nah sekarang keterangannya apa? Kalau Saya ngangkat video kan? apa keterangannya? Saya ngangkat video. Ini kan, Ada yang perlu dikat di sini. kemudian ini adalah amilum. Ini amilum ketan. Dia juga soalnya. Yang kayak gini jagung, kamu harus bikin. Amilumnya caranya bagaimana? Semuanya sudah dalam bentuk larutan. Nanti kalian akan diberi 2 bahan amilum. Perhatikan ya, Agnes. Nanti kamu taruh di situ 1,5 tetes saja deh. Kamu aduk terus kamu kasih setengah tetes, kasih air sedikit juga supaya tidak terlalu pekat. Kemudian tutup dengan cover gelas, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Nah, di situ nanti kamu akan melihat seperti serpian-serpian. Jadi kecil-kecil banget. Misalnya kalau kamu dapat beras, itu kecil-kecil banget. Jangan khawatir, kaca separatnya tidak seperti kemarin. Kan itu ada besar. Ini enggak. Tapi kamu harus atur sedemikian rupa. Kadang-kadang kita susahnya memfokuskannya untuk mendapatkan amilum ini. Tapi kalau sudah dapat, gampang. Pokoknya kamu coba deh. Kalau amilum itu kamu perlu gelapkan dan gelapin aja dulu semuanya. Ya, diafragmanya tutup. Tapi intensitas cahayanya yang paling terang, yang maksimal. Diafragma tutup. Terus kamu atur makronya.
Kemudian kalau sudah dapet, kamu geser-geser, kok ikut geser, kemudian baru ke 40, ke 400. Nanti kamu akan lihat, terus agak diterangkan sedikit. Kalau sudah ke 400 agak diterangkan sedikit. Terus tinggal atur fokusnya. Yang kemarin belum latihan, caranya begitu. Nah kalau jagung itu ada tanda mersinya kayak gini. Ya, itu jagung. Kalau beras kecil-kecil kayak kristal, kalau beras kayak butiran gula pasir, ya. Itu beras. Kalau kunyit enggak, kunyit besok enggak. Nah ini jamur oncom. Jadi kalau ngambil jamur oncom, namanya jamur itu tubuhnya berupa benang-benang yang namanya limfa. Kamu ambilnya jangan yang warna oranye di atasnya. Kalau kamu hanya ambil oranye yang di atasnya, nanti semuanya butiran. Jadi kamu ambilnya oranye dengan bagian bawahnya yang berbentuk benang. Iya, kan tubuhnya jamur berupa benang. Itu kamu ambil, terus seperti jamur tempe tadi, kasih air dulu, baru ditaruh, terus digoreng, tutup cover gelas, agak dibecek-becek dikit bumbunya, putar-putarin situ, angkatnya di bawah mikroskop. Nah, nanti kamu harus mendapatkan gambaran yang kayak gini. Kalau oncom, kamu akan mengambil oncom kalau kamu mendapatkan soal buatlah preparat jamur dari divisi nikotina. Baru kamu ambil oncom. Jangan salah. Simpan di kayak gini boleh. Terus digambar. Nah sekarang yang gini. Berapa menit lagi? Ini adalah anten keluarga kecil. Kalau yang panjang namanya anten. Kemudian ini adalah kaki jalannya sudah. Jumlahnya 10. Nama lainnya periopod. Ya. Dia itu kaki jalan nempel di cephalothorax. Jadi udang itu tubuhnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu cephalothorax dan abdomen. Kalau kamu hitung abdomennya ada 6 ruas, ya. Masing-masing ruas ada sepasang alat tambahan. 5 ini ya di sini abdomennya. Sepasang. Jadi ada 5 pasang kaki swimmer atau pleopod. Sedangkan ruas 5 ini alat tambahan yang buka pleopod dan ini skeleton untuk alat kemudi. Untuk alat maunya propol atasnya kalau gue yang berapa nah ini apa? Dikatakan karamba kalau besok kita menusuk kan kita pakai jarum betul tusuknya. Jadi kasih bendera di situ. Nah ini kalau kita tunjukkan itu kulit kerasnya berarti kamu jawabnya itu karamba. Tapi kalau misalnya nusuknya kayak gini terus ditusuk, tuh gitu berarti kalau misalnya yang kerasa gitu, kalau karamba ini biasanya kita kupas sedikit. Oh, yang biasa kita nggak pernah ngisep udah ada tandanya ya. Nah ini berarti kalau yang dituju atasnya 40-nya. Nah ini
Iya, kalau dites sama pasti benar. Nah, besok mungkin saya tunjuk ada udang di situ, tapi pertanyaan di bawahnya tulisannya hewan yang ada di atas termasuk dalam film yang udang dan kepiting. Sekarang dokter enggak kita berarti. Ini fungsi-fungsinya salinan juga pada udah kamu lihat ini laki apa perempuan? Mana yang perempuan? Mana betina, mana jantan? Nah ini Besok gimana nih? Besok gimana nih? sekarang ini namanya dia punya berapa kaki jalan sih? 5 pasang. Pasang berubah jadi kaliper sebagai alat sampai pemegang mangsa untuk bertarung enggak. Kemudian biasanya kita pakainya kepiting. Kalau kepiting kaki jalan kelima itu berubah jadi pipi. Nah ini disebut dengan kaki gayung. Gayung ketika dia berenang. Ya, ketika dia di darat pakainya 3 yang di sini. Nah itu untuk makanya jalannya kepiting nggak pernah lurus, gitu kan? Ngerti ya? Samping kalau ada hitam-hitamnya kayak gini, telurnya warnanya nggak kuning, nggak putih tapi hitam. Tapi katanya enak kan? Ini akuarium ya, ini hatinya. Birunya itu tali pengikat. Ini kalau ayamnya lagi foto dari samping, tapi kan ayamnya yang diperlihatkan ke kamu terlentang. Bayangkan dia jempolnya gini. Jadi ini nanti paru-parunya itu ada di sini. Makanya paru-parunya itu di sebelah dalam nempel sama tulang. Ini paru-parunya warnanya pinky. Besok pinky. Kalau saya ayam